Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Diwulandari. Di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang qawaid kuliah fi al-iqtisadi al-juz'i atau kaidah kuliah ekonomi mikro. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, pemateri kedua Dewi Trisnawati, dan pemateri ketiga Muhammad Toha Tholibul Ilmi. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi mikro dan ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro adalah salah satu cabang dalam ilmu ekonomi yang terfokus mempelajari perilaku atau hubungan timbal balik antara produsen dan konsumen yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan ekonomi mikro Islam adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat perilaku beberapa individu, baik konsumen, produsen, atau tenaga kerja yang dalam kegiatan ekonominya selalu diilhami oleh nilai-nilai keislaman. Singkatnya, ekonomi mikro itu berkaitan dengan pasokan dan permintaan, dengan cara mereka berinteraksi di berbagai pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Trisnawati. Saya sebagai presentator kedua yang akan menjelaskan tentang ruang lingkup kajian ekonomi mikro. Menurut Sudijono Reksoprajitno mendefinisikan ekonomi mikro itu sebagai ilmu yang membahas tentang perilaku pelaku ekonomi yang berada di dalam sistem perekonomian. Pelaku ekonomi dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu rumah tangga keluarga, 2 rumah tangga perusahaan, dan 3 rumah tangga pemerintah. Menurut Sudijono Reksoprajitno, materi-materi bahasa yang banyak dikaji dalam buku-buku teks ekonomi mikro adalah 1. Teori konsumen. Bagian ini pada pokoknya membahas perilaku ekonomi rumah tangga keluarga dalam menggunakan penghasilan mereka yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan memperoleh tingkat kepuasan yang maksimal. 2. Teori badan usaha. Bagian ini pada pokoknya membahas perilaku rumah tangga perusahaan dalam menentukan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan dalam menentukan kombinasi-kombinasi sumber daya yang dipergunakan dalam produksi, yang semua didasarkan pada asumsi yang dikejar dalam rumah tangga perusahaan adalah keuntungan sebesar-besarnya. Ketiga, teori harga pasar. Teori ini banyak memanfaatkan kesimpulan teoritik, teori konsumen, dan teori badan usaha, khususnya konsepsi penawaran dan permintaan yang dihasilkan oleh kedua teori tersebut. Yang keempat, teori distribusi pendapatan. Bagian ini mencoba menerangkan perilaku harga sumber-sumber daya yang dapat berupa upah untuk SDM, bunga modal untuk sumber daya modal, dan sewa untuk sumber daya alam. Teori distribusi pendapatan ini banyak menggunakan teori perilaku rumah tangga perusahaan dan teori perilaku rumah tangga keluarga. Yang kelima yaitu teori keseimbangan umum. Teori-teori di atas semuanya didasarkan pada asumsi tidak adanya saling mempengaruhi interdependensi antara kegiatan perilaku ekonomi yang satu dengan perilaku ekonomi lainnya. Padahal dunia yang nyata memperlihatkan adanya hubungan interdependensi tersebut. Teori ekonomi mikro yang dalam usaha menerangkan pembentukan harga, penentuan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan dan yang dikonsumsi, dan lainnya sebagainya seperti yang telah diuraikan di atas, mengikut sertakan ke dalam analisis unsur saling mempengaruhi di antara pelaku ekonomi tersebut. Biasa disebut analisis keseimbangan umum atau general equilibrium analysis. 6. Teori kemakmuran. Teori ekonomi dari nomor 1 sampai nomor 5 tidak ada yang memperhatikan skala preferensi masyarakat. Di lain pihak, cabang ekonomi mikro yang disebut
welfare economic dalam mencoba menerangkan perilaku konsumen, produsen, harga, dan lain-lain, memperhatikan norma-norma etika masyarakat. Demikian presentasi dari saya, dilanjut oleh presentator ketiga. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan beberapa penjelasan dan juga meneruskan dari pemateri yang kedua, yaitu di dalam ruang lingkup kajian ekonomi mikro dan ekonomi mikro Islam. Itu ada di dalam literatur buku-buku teori ekonomi mikro Islam menerangkan beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Yang dimaksud asumsi rasionalis adalah berpikir yang masuk akal sehingga akan mendapatkan hasil yang tidak akan membahayakan diri kita sendiri. Dan berpikir secara rasional ada dua makna. Yang pertama metode dan yang kedua hasil. Di dalam metode ini kita harus berpikir secara jernih, ya. Berpikir secara jernih, bukan berdasarkan emosi, prasangka, ataupun kebiasaan kita yang berpikir. Dan yang kedua yaitu secara hasil. Tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin didapat. Jadi kita bertindak melakukan sesuatu. Di situ kita juga berpikir akan ingin melakukan ini, ingin mendapatkan ini. Jadi tujuan yang sebenarnya itu akan kita dapat. Itu yang dimaksud hasil. Jadi tujuan pertama kita untuk melakukan sebuah tindakan itu akan tercapai. Dan yang kedua yaitu teori konsumsi Islam. Konsumsi sendiri adalah suatu bentuk perilaku ekonomi asasi dalam kehidupan manusia. Jadi setiap manusia itu pasti membutuhkan konsumsi, baik itu makan, minum, ataupun sebagainya. Di dalam Islam, perilaku konsumsi itu dibangun atas dua hal. Yang pertama hajat dan yang kedua yaitu manfaat. Jadi bisa diartikan konsumsi dalam Islam adalah sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan. Artinya hajat atau kebutuhan kita dan juga manfaat itu bisa kita kerjakan dan mendapatkan hasil yang baik. Tidak kebutuhan gitu kita tidak melencengkan manfaat yang lain, seperti contoh buah anggur itu bisa menjadi bir. Namun kita tidak akan menjadikan bir karena kita orang Islam, karena tahu bahwa bir itu diharamkan karena membuat mabuk. Juga yang ketiga teori permintaan Islam. Secara lazim atau secara umum itu artinya adalah apabila harga barang naik maka jumlah yang diminta akan turun. Sebaliknya jika harga turun jumlah yang diminta akan naik. Itu secara umum. Permintaan yang dilakukan oleh orang muslim dalam upaya melakukan konsumsi merupakan cara untuk menciptakan maslahah, bukan untuk kepuasan pribadi.
Oleh karena itu, dalam menganalisa permintaan konsumen Muslim akan sangat erat kaitannya dengan pola dan etika konsumsi seorang Muslim. Terdapat dua pendekatan untuk mengetahui perilaku konsumen, yaitu pendekatan maslahah marginal dan pendekatan iso maslahah. Pendekatan maslahah marginal yaitu manfaat dan berkah bisa dirasakan dan diukur oleh konsumen. Sedangkan iso maslahah konsumen hanya bisa dirasakan, namun bisa berkahnya itu bisa dirasakan, namun tidak bisa diukur seberapa besarnya, yaitu di dalam iso maslahah. Dan yang keempat yaitu teori produksi Islam. Produksi adalah proses yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen untuk menghasilkan barang dan jasa. Imam Ghazali memperhatikan dengan cukup serius di dalam teori produksi ini, yaitu di dalam aktivitas produksi masyarakat, aktivitas produksi sosial, dan perlunya bekerja sama dan koordinasi. Itu menurut Imam Ghazali. Jadi tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos kerja Islam di dalam masyarakat ataupun sosial dan juga kerjasama itu sesuai dengan dasar-dasar Islam, kerjasama Islam. Dalam ekonomi Islam tentang produksi adalah adanya perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi produksi, dan memproduksi dan memanfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak lain. Dengan demikian, sesuai dengan hukum Islam dan tidak mengarah kepada kerusakan. Artinya, sumber-sumber yang halal Islam sudah tidak Islam sudah memperbolehkan dan tidak melarang produksi-produksi tersebut. Jadi produksi ini akan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan hukum-hukum Islam yang sudah ada. Dan juga yang kelima yaitu teori penawaran Islam. Hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu produk, semakin meningkat barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga produk, semakin berkurang jumlah yang ditawarkan. Dalam ekonomi Islam, pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu kewajiban membayar zakat, dan yang kedua objek zakat perniagaan. Jadi bisa disimpulkan adanya penggunaan zakat perniagaan membuat perilaku memaksimalkan keuntungan berjalan seiring dengan perilaku memaksimalkan zakat. Jadi memaksimalkan keuntungan, produsen memaksimalkan keuntungan itu bersamaan dengan memaksimalkan jasa
zakat yang dibayarnya. Artinya tidak hanya memaksimalkan keuntungan saja, zakat juga dimaksimalkan. Yang keenam, mekanisme pasar Islam. Secara umum, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun di dalam ilmu ekonomi, konsep pasar diartikan sebagai setiap struktur yang kemungkinan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi. Ini juga sama di dalam artian di dalam Islam. Namun hanya menambahkan atau untuk memaksimalkan, Rasulullah ini melarang adanya intervensi harga dan sepenuhnya menyerahkan mekanisme harga pada pasar. Namun dalam praktiknya harga pasar dapat sangat dipengaruhi oleh praktik-praktik yang dilarang sehingga menyebabkan distorsi dan selanjutnya mampu mengintervensi harga yang terbentuk di pasar. Bisa diartikan harga-harga di dalam pasar itu tidak boleh diintervensi. Artinya harus berjalan sesuai orang-orang yang ada di pasar. Tidak boleh langsung dinaikkan secara tersendiri seperti itu. Dan sekarang penjelasan yang saya yaitu qawaid fiqhiyah iktisad juz'i. Artinya beberapa kaidah fikih yang berlaku khusus di bidang iktisadi kulli. Jadi sebelum ini kan kita telah dijelaskan tentang iktisad kulli. Sekarang kita mengkhususkan di dalam iktisadi kulli. Jadi di dalam iktisadi kulli ini ada beberapa kaidah-kaidah yang lebih khusus lagi. Seperti contoh al-aslu fil uqud wal syurut al-ibahah. Hukum asal dalam segala transaksi dan syarat di dalamnya adalah boleh. Artinya, di dalam transaksi itu ada syarat-syarat tertentu. Apabila salah satu dari penjual dan pembeli ini menghilangkan syarat-syarat tersebut, maka bisa menjadi haram dan ini tidak boleh terjadi. Seperti itu. Dan di dalam contoh lain, al-aslu fil asya'il hillu illa ayyakuna fihi madarrah. Segala transaksi itu halal selama tidak berdampak negatif. Artinya setiap transaksi, sesuatu apapun yang kita transaksi itu tidak membahayakan diri kita, sendiri, maka itu boleh. Seperti contoh begini, ada orang yang berhutang dan ada orang yang piutang yang memberikan hutang. Jadi yang memberikan hutang ini anggaplah ada acara. Jadi yang berhutang ini beriming-iming untuk menolong dan rencananya mungkin ada iming-iming seperti agar dipermudah ataupun dikecilkan hutang-hutang yang telah ia minta kepada sang piutang. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Dan contoh lain yaitu man istajara ajran fal yu'miluhu ajrahu. Siapa saja yang mempekerjakan pekerjaan, beritahulah upahnya. Artinya begini. Jadi setiap orang yang memberikan pekerjaan kepada orang lain, maka upahnya itu harus dikasih tahu.
takutnya apabila kita tidak dikasih tahu, kita tidak memberitahukan kepada orang yang dipekerjakan oleh kita, yang diberi pekerjaan oleh kita, orang itu akan apabila nanti ketika diberikan upah takut kecewa ataupun gimana, karena upahnya kecil ataupun masalah-masalah yang lain itu bisa terjadi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.